Halo Leo, selamat datang di channel Mariana Lo Tarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Leo, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan sedia untuk direntang tanggal 21 hingga akhir bulan Oktober 2025. Sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Leo saja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaanmu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke Leo, baik, langsung saja ini kita mulai. Set. Ada energi dari Cancer di situ ya, energi dari The Chariot Reverse. Berikut ini ke sini. Kemudian ada di sini dan kemudian ada di sini ya. Berikut ada energinya di sini. Kemudian ada ini, yep. Nah, kemudian ada di sini dan berikutnya ada di sini. Ya. Nah, kalau Mari lihat, ini orangnya mah nggak usah lagi ya ditanya bagaimana kadar cintanya dia, sayangnya dia, keinginannya dia untuk bersama dengan kamu. Nggak usah lagi ditanya dah. Kalau Mari bilang ya poinnya dia itu tuh ada 10 dari 10, 10,5 dari 10 bahkan bisa nih. Gitu ya. Jadi orang ini tuh udah yang kayak bener-bener lahir dan batin itu tuh, kalau dia ini tuh sebuah barang ya udahlah kamu ambil ini, ku persembahkan kepadamu diri ini gitu. Kalau misal diri dia ini tuh sebuah benda, sebuah barang-barang gitu ya, milikilah aku, izinkan aku memiliki kamu gitu si dianya ya. Walaupun memang kalau Mari lihat di sini tuh kamu sih enggak yang mau begitu juga ya hubungan kalian ya. Jadi bisa ini nampaknya untuk sementara waktu ini adalah model cinta yang bertepuk sebelah tangan gitulah. Hanya dia aja hanya dia aja yang kayak total 100% katakan gitu ya. Dia yang total 100% dengan kamu ya, mau bersama dengan kamu gitu. Tapi kamunya sendiri itu tuh kayak nampaknya ya tidak gitulah. Kalau untuk terikat dengan dia, berkomitmen dengan dia, Mari lihat ya kamu kayak udah nggak, kamu memang nggak mau gitulah. Kamu tahu banget kan maksudnya seseorang ini tuh kayak gimana sama kamu. Tapi ternyata bagaimana maksudnya dia, ya kamu sadari ini tuh bertolak belakang. Misalnya gini, kamu tahu bahwa dia mau jadiin kamu sebagai pacarnya dia. Tapi yang kamu inginkan di sini tuh hubungan kalian hanya casual. Gitu loh. Nggak dalam komitmen pacaran maunya kamu gitu kan Leo kan. Nah maunya dia dengan kamu ini tuh rumah tangga gitu, berumah tangga. Tapi kamu enggak lah, pacar-pacaran aja lah dulu gitu. Nggak mau lah berumah tangga. Nah seperti itu ya. Justru bisa ini nanti tindakan baiknya dia ya. Tapi bisa di matanya kamu ini tuh tindakan yang menjengkelkan. Gitu loh. Nanti dia berusaha banget menunjukkan cintanya dia sama kamu. Dia nelfon kamu, dia chatting kamu, dia video call kamu. Dia bolak-balik datang ngunjungin rumahnya kamu gitu ya. Aktif dia, aktif. Tapi bisa kamu kayak dapat teleponnya dia, ini orang kok nelfon terus sih. Bawelnya chatting mulu gitu. Nanti datang dia misalnya bertamu ke rumahnya kamu. Memang sih kamu izinkan dia duduk di ruang tamunya kamu gitu ya. Tapi kamu kayak gak nikmati gitu loh kedatangannya dia gitu. Makin nempel orang ini sama kamu, makin gerah kamu ya. Makin gak suka kamu. Jadi di mata kamu bisa kayak berlebih-lebihan. Walaupun dia ngasih gula sama kamu, tapi kamu rasa bukan manis. Yang kamu rasa itu tuh sepet. Gitu. Kalau dia bilang, Beb, aku sayang kamu, boleh-boleh merinding kamu kan. Kayak kamu bisa seperti nganggep kamu lagi mendengar suara yang menyeramkan gitu ya. Nggak tersentuh hatinya kamu, nggak tersentuh. Boleh-boleh kamu apa sih?
bilang sayang. Geli kamu bisa ini Mari nampak geli, gitu loh. Dia sudah berdandan secantik mungkin di matanya, di matanya dia udah, inilah dandanan paling oke nih. Dia udah pakai baju barunya dia udah semprotin banyak-banyak tuh parfumnya dia, makeupnya dia udah tebel gitu ya, udah pakai bulu mata badai gitu kan. Tapi begitu di hadapan kamu bisa aja, ih noraknya gitu ya, wangi parfumnya dia, ih menyengat banget gitu ya, katrok banget ini orang gitu. Karena malah kamu jengkel aja ngeliat orang ini, jengkel. Di mata kamu berlebih-lebihan gitu, di matanya kamu sikapnya dia berlebih-lebihan gitu. Kalau kamu pas lagi tenang, taunya itu tuh kamu, oh iya ya, dia tuh berusaha ngambil hatinya aku, dia itu tuh berusaha untuk nunjukin dia sayang beneran sih sama aku. Kalau kamu tenang, tapi ya tenangnya kamu itu tuh pas kamu mau bobok sih, itu ya, pas kamu lagi santai-santai. Cuman ketika berhadapan sama dia, jengkel kamu gitu loh. Ketika ada berusaha dia ngajak kamu untuk berinteraksi, nggak betah kamu berlama-lama, itu ya. Nanti dia baru duduk aja di ruang tamunya kamu bisa ninggalin dia masuk ke kamarmu, kamu bisa nganggurin dia ngomong apa kamu pura-pura nggak denger, gitu ya. Udah pun dia bawain kamu nanti menu kesukaannya kamu, bisa-bisa menu kesukaan itu tuh justru bikin kamu jadi mules. Pokoknya kok jadi semacam nggak ada baik-baiknya lah ya di matanya kamu tentang si ayang bebeknya kamu ini. Tapi bukan berarti kamu mau ninggalin dia ya, tidak. Kamu bukan ninggalin dia. Cuman kok kayak ada aja perlawanan dari dirimu kepada orang ini. Mungkin kamu kalau merenung sendiri, kamu juga bisa nganggap dirimu aneh. Iya ya, ngapain ya kalau aku nengok dia ngamuk aja bawaannya ini, panas aja, gitu ya. Kok aku muak gitu kalau ngelihat dia gitu ya. Bisa juga kamu bingung. Padahal yo, kalau kamu tadi Mari bilang kalau kamu merenung pelan-pelan, tenang-tenang, nggak ada kok yang salah dari dia. Tapi ya itu, karena Mari lihat gini sih, kamu nggak punya cinta sih untuk orang ini, enggak. Mari nampak tidak. Mungkin kamu itu tuh hanya kayak, udahlah biar nggak ngejomblo aja kamunya ya, biar nggak sepi aja, gitu loh. Biar ada aja lah hiburan-hiburan maknya kamu, gitu ya. Biar ada selingan-selingannya kamu, gitu loh. Kamu boleh-boleh tadinya nggak nyangka ya hubungan ini berkembang seperti ini di dia. Sangkanya kamu ya ini tuh hubungan asik sama asik aja gitu. Tapi ternyata orang ini tuh mau menggarap dengan serius di saat kamu ya belum ada niatannya. Lawang cintanya kamu aja ke dia Mari lihat nggak ada. Nggak ada. Kadang-kadang ini tuh kamu butuh dia. Ada masa-masanya. Ada mut-mutannya kamu ke orang ini. Tapi kalau kamu sekalinya punya perasaan kepada orang ini, bisa-bisa kamu agak-agak gila-gila sendiri juga ini ya. Kayak jadi manja, kayak ingin ketemuan saja, gitu ya. Tapi nanti ada masanya kamu bangun pagi, udah tuh lupa kamu. Bisa 2-3 hari kamu kayak menggebu-gebu ke dia. Tapi bisa habis itu tuh turun, hilang perasaan itu. Tuh loh. Jadi Mari lihat mut-mutan kamu di sini ya, Leo, ke pasangannya kamu ini. Mut-mutan. Atau mungkin kamu sempet gitu loh, menerima dia itu tuh dengan niatan aku belajarlah mencintai dia dalam perjalanan hubungan ini. Namun sampai saat sekarang belum bisa sih. Kamu belum bisa mencintai orang ini, belum. Itu.
masih kayak hampa aja gitu loh. Malah tadi hampa, kalau enggak ya benci. Sesekali aja di situ tuh datang moodnya, sekali-sekali aja. Itu pun waktunya random ini, acak, entah kapan gitu ya. Bisa-bisa ya dia nggak ngapa-ngapain juga kok, tapi datang rasa kangen gitu ya. Agak sulit ini terbaca energinya kamu, maksudnya kapan moodnya kamu ke orang ini ya. Karena dia bisa datang kayak tiba-tiba, tapi ngilang juga tiba-tiba. Cuman orang ini tuh kayak dia nganggep semuanya itu baik-baik aja. Dia nggak tahu itu tuh kalau kamu lagi muak lihat dia gitu ya, kamu lagi nggak seneng ketemu sama dia nggak paham itu, nggak paham. Sangkanya dia tuh kehadirannya dia diterima oleh kamu gitu. Bisa-bisa dia, oh ini kok kayaknya cemberut terus ya Leonya. Tapi bisa dia tuh, enggak lah, kayaknya aku aja nih yang sensitif-sensitifan gitu tuh. Kayaknya pikiran burukku aja ini di sana. Kalau memang kamu nggak suka dengan apa yang dia lakukan, boleh ya kamu ngomong gitu. Daripada kamu kayak memaksakan diri seperti ini, itu loh. Mendingan kamu bilang, beb aku nih sibuk loh, aku nih nanti minggu depan agak sibuk nih, kayaknya kita nggak bisa banyak-banyak ngobrol. Maunya tuh dia mengerti, mau. Oh ya gitu ya, tenang ya tuh dia. Sangkanya dia gini, oh ini tuh misalnya justru opposite ya. Dalam hatinya kamu kayak berharap dia jangan nelfon hari ini. Tapi bisa tuh pikirannya dia, oh kayaknya aku ini telepon dari aku ditunggu sama Leo ini. Udah telepon gitu. Dan lagi-lagi kan kata Mari, memang orang ini kan cinta ini sama kamu ya. Namanya kalau orang memang cinta, bawaannya tuh pengen aja mengekspresikan cinta itu loh. Jadi kalau kamu merasa terganggu dengan hadirnya dia, cari alasan gitu ya, daripada kamu sebel-sebel sendiri gitu loh, daripada kamu ngerasa nggak nyaman sendiri itu. Dan lagian kamu janganlah nge-PHP-in anak orang ya, jangan tuh ya. Nanti nge-PHP-in anak orang, kamu capek ngehadapin dia nanti jadinya patah hati ngadepin kamu gitu loh. Karena Mari lihat kamu belum siapnya nih untuk berpacaran, belum. Bisa-bisa sesungguhnya ada ini ya orang dalam hatinya kamu ya, orang lain maksudnya Mari. Orang lain yang barangkali justru kebalikan dari kejadian kamu, keadaan kamu dengan orang ini. Jadi maksudnya gini, di hubungan kalian kan dia yang mau sama kamu, tapi kamu nggak mau sama dia. Di hubungannya kamu dengan orang yang kamu cintai, kamu mencintai dia, tapi dia nggak mau sama kamu. Jadi kebalikannya bisa ini nampaknya Mari. Itulah. Saat sekarang yang kamu harap-harapkan itu tuh kedatangan seseorang yang dalam hatinya kamu itu, bukan kedatangan dia. Itu. Kalau Mari lihat ya. Dan kamu tahunya nih kan bahwa kalian itu tuh memang tidak berjodoh dalam hubungan yang eksklusif. Kalaupun kalian sempat ngomongin tentang apa status hubungan ini, katakan kita pacaran yuk, ayo ya, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, ini tanggal jadiannya kita ya sebagai pacar. Itu tuh bisanya itu tuh nggak ada jejaknya dalam diri kamu gitu loh. Maksudnya kamu bisa aja kayak nganggep bahwa ya kamu masih single gitu loh, kamu masih jomblo. Itu nggak ada kesadaran bahwa kamu ini tuh pacarnya dia. Makanya ada interaksi dengan dia nggak selalu bikin hatimu senang, nggak selalu. Gitu ya, cuman sesekali aja nih senangnya hati kamu, cuman sesekali aja gitu ya, pas lagi elok moodnya kamu gitu kan,
baru kamu bisa seneng sama dia. Kalau enggak ya enggak. Itu kayak kalau kamu bisa menjerit ini, mungkin kayak jeritan kamu, leave me alone gitu ya, biarkan aku sendiri gitu ya. Itu mari tangkep gitu. Kamu nggak pernah ini nyariin dia nanti ya di rentang 21 hingga akhir bulan Oktober ya, nggak ada tuh kamu nyariin dia, nggak ada tuh penasaran kenapa ya dia nggak ada chatting. Ini padahal sudah jam 3 nih, biasanya dia jam-jam 2-an mau itu chatting gitu ya. Nggak ada gitu-gitu pikiran kamu kan. Lewat aja hari, walaupun misalnya dia nggak chatting kamu, dia nggak nelfon kamu, soalnya nggak ada kebutuhan apapun dari kamu untuk dia, nggak ada. Itu kalau mari lihat gitu ya. Tapi boleh-boleh kamu juga bisa kehilangan mood seperti ini, boleh-boleh nih loh ya. Untuk beberapa ya, dia ini tuh tidak single lagi ya. Kamu sedang main-main sama pasangannya orang. Gitu. Itu yang bikin kamu jadi nggak mood. Sebab dia ini pasangannya orang. Dia kamu sadari ya nggak bisa kamu miliki seutuhnya. Terlebih-lebih kalau dia itu tuh sudah jadi lakinya orang, bininya orang gitu ya. Kalau masih pacarnya orang mungkin ya masih gampang lah itu bagi kamu kan. Tapi kalau dia itu udah berstatus di backup sama negara gitu kan, wah, ini akhirnya bikin kamu lumpuh hati nih sama dia. Gitu, bisa juga ini. Itu loh. Jadi kamu tuh tidak nyaman. Kalian semua manusia lah ya, itu kan tidak pengen itu tuh sebenarnya dijadikan orang kedua, orang ketiga. Nggak mau itu. Nature-nya kita itu kan pernikahan atau hubungan itu kan satu ketemu satu ya. Macam Adam dan Hawa kan itunya tuh fitrahnya ya. Nggak ada Tuhan menciptakan satu Adam, dua Hawa, atau satu Hawa, 5 Adamnya gitu kan. Nggak ada. Satu jumpa satunya kan. Jadi ya secara otomatis kamu ya nggak seneng gitu loh. Nggak seneng. Akhirnya pertumbuhan cintanya kamu ya mentok gitu loh. Nggak bertumbuh, nggak berkembang ke dia. Gitu. Dan ya tadi, kalau kamu secara intuitif taunya tuh bahwa kalian ini tuh hanya jodoh pertemuan. Paling jauh ya berpacaran gitu ya. Tidak dalam ikatan yang lebih serius lagi. Gitu loh. Ya, akan ada masanya ya kamu dengan hidupnya kamu, dia dengan hidupnya dia. Tahu ya tuh kamu kalau secara intuitif. Gitu ya. Firasatnya kamu gitu loh. Kalau kamu mainkan firasatmu, pasti kamu mengerti gitu. Dan karena pemahaman secara firasat atau intuisi itu, dan berikut juga melihat fakta dunia nyatanya kayak gimana, ini yang bikin kamu justru stuck ya, atau bahkan mengalami kemunduran dengan si seseorang ini. Namun itu tadi bukan berarti bahwa kamu mau segera say bye-bye sama orang ini, sayonara, selamat tinggal, yang gitu-gitu tuh ya. Enggak, belum gitu loh. Ya, oke, baik. Jadi dalam pembacaan kita kali ini Leo, hadir energi dari Cancer, berikut Pisces, ada energi dari kamu sendiri ya, energi Leo, berikut energi dari Capricorn, ada Taurus di sini, berikut ada energi dari Sagittarius, dan ada energi dari Gemini hadir menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu Leo yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu ya untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.